Terus siapa di sini cewek-cewek? Bener. Siapa cewek-cewek Gue itu? masih SD tuh. Iya, harusnya lo tahu dong. Tahu. Iya, Nggak ada kayak nyanyiin kayak kamu seupai bareng sama gue. Gak sudi bertemu. Bener, dia tahu. Kayaknya cewek-cewek nggak ada yang nggak nonton itu deh dulu. Iya, Tuh pasti bener, semua orang tuh bener. ya nonton itu kan kayak digandrungi banget tiap hari tayang gitu. Nah, ada hal yang paling berkesan nggak selama kalian berkarir gitu dunia acting? Ini video-video ini sebenarnya udah gue hilangin tau di TikTok dulu juga malu. Iya, di kita tuh nggak mungkin hilang. Gue tuh ngeliat kayak, kok dulu gue ngupload ginian ya? Tapi Kok kan bisa sepede itu, Sar? dari ini kan akhirnya kamu jadi bisa main tapi film lumayan. loh. Enggak, malah sebelumnya sebenarnya aku udah aku lebih dulu masuk ke manajemen untuk entertain. Oke guys, halo, balik lagi di Bincang Bintang. Bareng sama aku Tasya, kali ini kita kedatangan aktor dan aktris. Ada aktor ganteng dan aktris cantik, ada Fahad Haidra, halo. Sama Kak Ketty Indra. Halo. Welcome to Tablet Bintang. Thank you for having us. Kita di sini kan kenal Kak Fahad sama Kak Ketty kan bergerak di sosial media, di TV, di layar lah pokoknya. Kalau lagi nggak di depan kamera, kalian tuh aslinya orangnya kayak gimana? Mungkin Kak Fahad, gue narsis nih, atau Kak Ketty, aduh aku Kita mau pemalu lagi satu gitu. sama lain, jadi gimana dong? Boleh Kak Fahad lu deh. Ini kayak kita biasanya ngomonginnya ini deh. Kayak lu menatap gue seperti apa, gue menatap lu seperti apa. Oh boleh, Kayak gitu, iya gak sih? boleh. Oke. Jadi saling first impression Iya. kali ya? Enggak, first impression, karena kita udah Lebih kenal ke dari membuka lama. aib. Oh udah lama. Ayo. Sedih sih kalau kita mau buka aib. Oke boleh Apa? mungkin Coba pandangan dari Kak Ketty Ketty dulu. dulu deh. Aku ya, Uh-uh. lihat Fahad tuh kalem orang. Aslinya kalem. Kalem. Tapi tuh dia tuh kalem, dia tuh kalemnya tuh yang kayak gimana ya? Kalem tapi bersikap kayak childish juga gitu loh. Jadi pengen ngomong, tapi dia kalem kayak nggak ngomong gitu loh. Yang kayak maunya nih. Oh, manja ya. Gitu. Oh. Tapi diem-diem gitu loh. Tapi kalau udah soal cewek bucin gitu. Oh gitu. Itu menurut gue ya. Oke, ya. Diterima nggak? Menurut gue. Diterima. Diterima. Tapi jangan salah, aku pertama kali syuting sama Fahad, kan ini baru pertama kali syuting ya. Aku nggak berpikir kalau Fahad itu actingnya sebagus itu. Jadi, Sumpah, serius, gue gak bohong. Ini Berarti motos. ini project pertama kalian ya? Iya, jadi Mungkin Kak sama- Ketty kan nonton film-filmnya Fahad sebelumnya. Kasih lah. Nggak nonton. Oh, nggak Kita nonton. kan dulu satu manajemen. Oh Terus gitu. Kita dulu satu manajemen. Terus emang kita tuh pisah-pisah projectnya. Tiap kali kita project itu kita nggak pernah satu lokasi. Terus gitu kayak Jarang satu waktunya project itu- gitu iya, ya? terus gitu nabrak mulu Hmm. waktunya gitu. Jadi dia lagi main film, aku mungkin lagi main FTV, dia lagi main web series, aku mungkin lagi main film atau apa segalanya gitu loh. Jadi ini pas tiba-tiba satu project, aku mikir kan kayak, oh Fahad ini kan kayak, lu baru tahun 2023 atau 2022 kan mulai syuting ya? Iya, 2022. Iya, nah itu kan. Jadi aku mikir kayak, oh 2020. oke. Sama corona, lu ngapain sama corona? Kan emang. Jadi lu syuting pas corona? Iya. Oh gitu, ada juga. Tiap mau syuting Masih kan virtual. Di tes dulu ya, Iya. sama sih gue juga. Jadi pas syuting itu pertama kali sama dia, ini first impression aku waktu ketika syuting ya, sama dia, aku baru tahu ternyata dia actingnya sebagus itu. Wow. Jadi aku yang Ya kayak seperti kita tahu Kak Fahad memang filmnya beberapa bener-bener kan ada booming yang ya. apalagi yang Vina ya gitu. Bener. Jadi aku tuh nggak nyadar, aku pas nonton Vina itu juga kan kayak ya udah gitu. Soalnya belum melihat langsung, Iya, belum kerja lihat sama langsung pas ya. lihat langsung pas kayak oh beda Wow. banget tuh di Vina. Bisa lo tuker-tuker ya kayak gitu sih. Itu sih dari aku. Kalau dari antagonis ke protagonis sih. Iya bener. Dan itu syutingnya di waktu Vina sama Senyum Manis itu barengan. Iya barengan. Oh barengan. Syuting barengan di waktunya sama. Jadi kakak pikirin aja gimana caranya bisa langsung sweet. Jadi membangun ininya Fahad, satu antagonis, satu protagonis agak susah ya. Iya bener. Betul. Betul kan? Jadi kadang agak kebawa, jadi gue harus jahat nih di film Vina, gue harus harus baik di film Senyum Manis gitu. Susah sih bener. Nah, kalau Kak Fahad ngelihat Kak Ketty nih. Nah kalau misalkan sama Ketty kayak dari awal kenal juga Ketty orangnya bukan yang tipe yang diem gitu sih. Rame ya. Emang rame, heboh, banyak ngomong. Approve ya. Improve itu. Nah, lu harus approve kalau itu. Emang itu ya. Sedangkan aku kan sebenarnya gue princess kok. Sedangkan aku yang diam, dan aku tuh kadang kalau misalkan ngobrolnya udah kelamaan atau terlalu rame langsung drop tuh. Oh agak capek, udah capek Agak nih. Jadi gitu. aku lebih baik ngedengerin aja deh dibanding ikutan ngomong.
Jadi kadang suka ditanya, lo kenapa diem dong? Ya nggak apa-apa, emang. Kayak udah energinya udah habis gitu ya. Gue mendingan dengerin lo ngomong aja daripada gue ikut ngomong. Berarti di lokasi syuting? Di lokasi syuting, ya dia yang paling rame. Emang iya sih, emang iya, bener. Tapi jadi seru. Yang bikin semangat jadi, aduh capek nih, tiba-tiba Kak Kety bercanda lagi, rame lagi, jadi seru ya. Thank you Kak Fahad, gue pikir kayak gue annoying gitu. Enggak kok, Kat. Oh makasih, yaudah gue makin rame aja ya. Jangan. Oh, jangan. Langsung jangan. Oke, berarti sama-sama approve ya satu sama lain. Berarti udah saling mengenal lama nih. Nah, faktanya Kak Fahad kan masih menempuh pendidikan di UPN Veteran Jakarta. Betul? Masih kuliah di UPN Veteran. Gimana sih cara kamu menyeimbangkan pendidikan dan dunia hiburan kamu yang padat nih? Karena kamu syuting, nanti aja ada reading, terus ada film baru gitu. Sementara kamu masih menempuh kuliah gitu. Menyeimbangkan waktunya gimana sih? Sekarang lagi skripsi. Oh, lagi skripsi. Berarti udah mau lulus ya? Udah mau lulus. Nah, itu gimana tuh cara Kak Fahad? Ini kebetulan kan aku masuk kuliah itu 2020. 2020 juga lagi Covid. Berarti sempat di hold kali ya? Enggak, tetap masih tetap jalan online virtual. Jadi selama semester 1 sampai semester 4 itu online. Dan di waktu itu juga lagi barengan aku stripping waktu itu. Jadi ya lumayan kebantu sih bisa membagi waktunya, tapi setelah kan sekarang udah offline nih. Sekarang udah offline semester 5 baru pertama kali tuh aku masuk menginjakan kaki di kampus. Aku tuh nggak tahu kelas itu di mana. Terus aku nanya ke orang yang kayak kelas ini di mana? Nggak tahu Kak, saya juga maba. Saya semester 5 di sini tapi saya nggak tahu apa-apa. Karena terus, baru banget offline ya. Baru banget offline, tapi tiap lagi ada pengisian KRS itu aku selalu berusaha untuk ngambil kelas-kelas yang jamnya pagi terus kelarnya siang. Supaya nanti bisa syuting. Ya, jadi gitu. dari siang sampai sorenya tuh sampai malam tuh aman. Tapi ada kelas, berarti ada kelas, kan bisa ya kalau misalkan kuliah tuh ngambil kelas atas tuh lebih cepat gitu biar selesainya cepat gitu. Kamu ada nggak sih? Ada, cuma aku. Oh enggak ya, sesuai KRS aja biasa gitu. Oke, itu ya guys, berarti cara Kak Fahad untuk menyeimbangkan waktu pendidikan dan syutingnya. Iya, dan kemarin baru dicat sama dosen pembimbing saya. Suruh bimbingan ya? Kan mau bimbingan, jangan berhenti tengah jalan ya. Oke, siap. Berarti udah sampai bab berapa kamu skripsinya? 2. 3. Lumayan loh itu, ya, tinggal bab 4, bab 5. Bab 4, bab 5 bisa lah ya, tinggal kesimpulan aja itu. Terus sehat? Iya. Oh iya, pantesan mukanya tambah stres. Stres kelihatan ya. Nah, untuk Kak Kety kan, Kak Kety katanya aktif di kegiatan sosial seperti yang kita tahu ya, di sosial media juga. Apa sih yang memotivasi kamu tuh untuk terlibat dalam kegiatan sosial santunan yatim piatu itu, Kak? Oh oke. Aku tuh memang kebetulan dari keluarga itu udah ada yayasan. Yayasan untuk anak yatim piatu gitu loh. Dan memang nggak tahu lah ya, tergerak aja hatinya gitu kayak melihat mereka yang kekurangan atau kekurangan. Jadi melihat mereka yang kekurangan itu aku merasa kayaknya kayak aku harus membantu gitu loh, karena aku punya power di situ untuk membantu orang-orang yang kekurangan gitu loh. Udah didukung keluarga juga iya, kan ya? Dan keluarga kan emang udah punya yayasan juga kan gitu untuk anak yatim piatu. Jadi aku merasa kayaknya emang jalan aku adalah membantu orang, entah lewat sosial media lah, entah untuk lewat dari materi ataupun apa. Jadi aku ya, dan sekarang memang aku ada lagi bikin yayasan juga satu lagi, itu adalah All About Women. Jadi kayak tentang how to handle mental health nya woman gitu kan. Karena kan ya cewek-cewek yang kayak sekarang kan lagi benar-benar dicecar banget tentang mental health ya. Apalagi tentang kayak cewek-cewek yang kena PTSD gitu loh, terus kayak gitu kenal sama NPD, terus kayak gitu ibu-ibu yang baru ngelahirin terus kena postpartum gitu kan. Terus dan yang lain-lain lah kayak gitu. Jadi itu aku kan juga ada mental health juga ya. Jadi aku ngerasain apa yang mereka rasain. So aku ngerasa kayaknya apapun semua pengalaman aku gini, yang apalagi di dunia acting, di dunia real life dan segalanya, itu aku harus bantu mereka gitu loh. Gitu. Bukan maksudnya aku pengen jadi superhero, tidak gitu loh. Cuma kamu kayak wadah aja. Iya, aku untuk menjadi bisa wadah aja dan mengajarkan aja bagaimana caranya tuh untuk yang namanya mungkin tidak menyembuhkan, tapi untuk meringankan mungkin bisa. Iya, gitu benar. Aja. Benar banget. Berarti itu online ya, Kak? Ada online, ada juga yang enggak. Jadi kalau untuk anak yayasan yatim piatu gitu, aku kadang-kadang langsung ke bikin acara gitu gede-gedean sama keluarga aku untuk santunan gitu loh.
minta mungkin dia kasih mereka hiburan apalah gitu, sambil ngasih makan, sambil ngasih jajan dan segalanya. Tapi kalau untuk masih yang kayak woman empowerment woman itu sih masih online untuk sekarang, karena kan ownernya dan juga foundernya itu bukan aku kan, tapi foundernya itu lagi adalah satu bekas putri Indonesia gitu, tapi lagi di luar negeri gitu loh. Jadi aku tidak bisa menjalankan sendiri, sedangkan di sini yang megang itu ada 4 orang. Mungkin kalau misalkan kita omongin orang terdekat gitu, bentuk support apa sih dari orang terdekat kalian dalam dunia acting kalian, bahkan di luar dunia acting? Sebesar apa pengaruh mereka? Orang terdekat tuh bisa siapa aja. Yes. Nah, orang terdekat aku tuh malah mereka bangga banget gitu sih. Mereka bangga banget dengan aku yang kayak maksudnya kayak bukan cuma acting sih, tapi kayak dengan segala pencapaian aku gitu loh. Kayak I don't know what achievement that I get sebenarnya. Aku nggak tahu sih. Cuma mereka selalu bilang katanya I'm proud of you because you have this achievement yang aku kadang-kadang kayak oh ya benerkah seperti itu? Iya, jadi kayak lu tuh bervalue banget sebagai seorang wanita, kayak dia bilang katanya. Dan kayak lu tuh jadi kayak bukan cewek menye-menye, cuma itu sih yang mereka bilang. Jadi mereka seneng banget ngeliat aku tuh kayak beraktivitas dimanapun gitu loh. Jadi dan emang aku ngerasa itu udah passion aku dan itu hobi aku. Jadi ya mereka support aja karena itu semua positif gitu. Di luar dunia hiburan Kak Katy juga aktif tadi kegiatan sosial dan lain-lainnya. Dan yang kita tahu juga Kak Katy punya peliharaan ya. Jadi itu lucu banget sih. Anjing. Ada kucing juga, ada monyet juga. Iya, burung juga ada. Serius di rumah ada monyet? Rame banget. Karena keluarga aku tuh suka binatang kan, suka hewan gitu loh. Jadi sempat itu sebelum pindah rumah yang sekarang gitu, dulu rumahku udah kayak kebun binatang. Semua ada spesial ya? Jadi kayak taman depan, taman belakang gitu. Itu binatang banyak itu maksudnya? Banyak gitu. Semut Semut mah udah pasti ada. Semut kecoa udah pasti ada. Kecoa udah pasti ada. Lu mau nyari yang namanya cicak di rumah gue juga ada kalau lu mau cari. Kan gue nanya doang. Oke, nah kalau Kak Fahad bentuk support dari orang terdekat apa sih yang bikin kamu sampai sekarang berada di dunia hiburan? Kalau yang aku terima tuh sebenarnya mereka tuh bangga, cuma mereka nggak pernah menyampaikan itu secara langsung bahwa mereka tuh bangga. Nggak pernah diucapkan gitu ya? Nggak pernah dicapin, tapi dari sikap mereka atau apa yang mereka lakuin ke aku itu aku tahu bahwa inilah bentuk support mereka gitu. Inilah cara mereka. Ya. Berarti kayak lu nggak verbal, gue verbal gitu loh. Iya. Nah, dan aku juga tipe yang bingung kalau misalkan ada orang yang muji. Muji dengan kata-kata gitu, justru menanggepinnya gimana ya gitu. Iya, makanya tuh aku lebih suka yang kayak udah kita ini biasa aja. Malu-malu banget. Kalau di mall nih, Kak Fahad ganteng banget, atau Kak Fahad actingnya bagus, kamu cuma bisa apa? Makasih. Thank you. Oh ya gitu, bukan sombong ya, tapi kayak bingung gitu. Aku tuh paling nggak bisa menerima pujian. Oh gitu. Karena nggak tahu gue cara nanggepinnya gimana. Kalau aku sih jujur untuk menanggapi pujian, apalagi dari orang yang kita tidak tahu ya, gitu mungkin dari fans gitu, aku cuma ya iya makasih, thank you, disupport terus ya, selesai gitu. Karena kita nggak usah ngomong banyak-banyak. Karena mereka mengharapkan juga jawaban dari si artisnya itu kali ya. Dan kita nggak bisa jawab banyak-banyak, jadi dia cuma minta tolong support dan doa aja gitu loh. Benar-benar. Kali aja dijawab sama Tuhan. Tapi kalau misalkan sama orang-orang terdekat juga, yang aku suka dari misalnya orang-orang terdekat aku itu kayak kalau misalkan aku lagi padat banget itu tiba-tiba ada waktu kosong untuk main atau ngumpul sama mereka itu, mereka nggak pernah ngebahas ke arah yang apa yang lagi aku kerjain. Oh, dia lebih ke kehidupan Fahad aja gitu ya? Kayak ya udah kayak kayak main aja gitu. Aja gitu. Kayak nggak lo kerja sibuk apa nggak gitu nah, itu ya? aku nggak suka tuh kayak gitu tuh. Kayak capek udah mana kerjanya syuting terus, di tongkrongan bahas syuting. Dan aku juga bukan tipe yang suka nyurahin apa yang aku rasain gitu loh. Jadi gue rasa nggak bisa deh lo juga. Apa? Karena lo kan sibuk main padel. Betul. Jadi gimana caranya sambil ngobrol sama padel? Kan ada waktunya yang lain juga. Kalau cowok-cowok kan mungkin nongkrong, ngopi ya abis itu. Karena kalau misalnya ditanya gitu aku kayak aduh boleh gak sih jangan bahas itu gitu ya, pengennya kayak gitu. Nah buat notes juga nih, mungkin teman-teman Fahad nonton, kalau lagi nongkrong please ya jangan bahas kerjaan dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman terdekat aku, mereka udah paham. Paham ya, kayak
Ya pasti kamu juga tanpa ditanya juga cerita dong, gue lagi dapet project ini gitu kan. Enggak juga. Oh enggak, terus mereka taunya dari? Tiba-tiba ada update-an aja. Oh gitu. Ada gak sih orang yang paling berjasa di karir kalian nih? Untuk Fahad sendiri deh. Kece banget. Itu benar. Kan begitu. Dua sebutin orang tua kan udah pasti ya. Satu lagi deh. Orang tua. Yang kedua, orang-orang terkasih. Orang terkasih. Siapa gitu? Banyak ya, itu umum ya orang terkasih. Mungkin ya orang-orang tahu kali ya siapanya. Jangan disebutin, kalau disebutin nanti kepanjangan ya. Panjangan. Enggak gitu dong. Soalnya kan yang bisa main padel aja 40 orang kan. Nah, kalau Kak Katie nih, orang yang paling berjasa di karir kamu siapa? Selain orang tua ya? Of course my mom and dad, and then my best friend. Oh, teman-teman. Ya, Yes, my benar. best friend, apalagi Angela Karin, Alia, Asya gitu. Yang bener-bener kayak tiap kali denger kayak, Katie lagi ngapain? Kita mau ngajakin jalan. Oh, lagi reading nih, mau syuting. Oh ya udah reading dulu aja cepetan gini. Kabarin dong nanti kapan mau syutingnya. Terus nanti mereka datengin aku ke lokasi syuting, entah bawa makanan atau apa. Terus kayak karena mereka tahu kadang-kadang kayak aku nggak bisa ikutan nongkrong, mereka jadi yang datang ke lokasi syuting aku gitu loh. And I appreciate it so much gitu loh. Bener-bener. Jadi kayak ketika aku lagi kangen banget sama mereka, aku cuma chat gitu. Gila kangen banget nih. Mau Mereka ketemu, yang nyamperin mau kamu ini. ya justru? Akhirnya mereka yang nyamperin. Mereka yang nyamperin terus gitu kita ngobrol-ngobrol di lokasi. Dan kadang-kadang tuh mereka itu nyamperin tuh bukan cuma yang kayak nyamperin 1-2 jam terus langsung pulang gitu, enggak. Udah ya gitu Itu, ya. enggak, tapi kadang-kadang tuh mereka yang bisa kayak pokoknya gue harus luangin waktu hari ini buat temenin lo syuting sampai malam sampai lo selesai kayak gitu. Wow. Jadi bener-bener kayak aku ngerasanya tuh kayak aduh gila enak banget. Makasih temen banget, gue nih, gitu. bener-bener. Nah, itu yang aku senang sih. Enak ya punya teman yang benar-benar pengertiannya sampai segitunya gitu. Yes, true. Itu- gitu. Hah? Nggak bisa tuh. Gak bisa tuh. Kenapa? Nah, yang beda aja energi kita beda. Iya, karena Kak Fahad kan tadi energinya cepet habis, jadi kayak udah pengen sendiri, Tapi pengen. masa lo nggak gitu sih kalau sama sahabat-sahabat lo? Kalau sama sahabat kan rasanya ke recharge gitu. Tetap aja. Oh. Ya kadang gue ada tergantung ini sih situasi sebenarnya. Oke. Ada kalanya gue pengen sendiri dulu guys, Iya. gitu ya. Iya sih sebenarnya itu sama. Cuma kalau lagi kangen banget sama teman-teman aku pasti ngomong. Soalnya kan capek juga ya di lokasi terus ngeliatin orang-orang itu terus ngobrol Bener-bener. sama itu terus kan pengen live update juga gitu kadang-kadang sama sahabat. Itu kalau telepon nanti kedengeran sama yang lain. Jadi mendingan ketemu aja langsung. Ketemu langsung gitu Iya. ya. Nah, ada nggak sih hobi dan aktivitas favorit kalian di luar syuting nih? Main game. Udah pasti of course. Tapi, Mobile Legend kah? Bukan, ada baru-baru ini terus aku edik banget lagi sama tuh game. Apa tuh? Ada bola gitu. Oh, bukan FIFA, bukan bukan. FIFA bukan. Itu di handphone? Di handphone. Oh. Jadi kalau udah nemu games yang seru banget tuh bakal dimainin terus gitu ya. Iya. Kalau Kak Katie sendiri nih, hobi di Ah, luar kamu syuting tuh apa? aku kebanyakan tentang art sih memang. Emang hidup aku tuh all about art gitu ya. Jadi kayak dance, ya kalau Muay Thai itu sport ya. Dance, aku suka juga sebenarnya ngelukis, Wah, ngerangkai bunga tuh aku suka juga. So kalau aku ada waktu dan ngapain ya kayak kadang-kadang kalau ngerangkai bunga sih itu kadang-kadang cuma emang kayak aku pengen ngasih orang aja gitu loh. Terus kayak gitu momen aja ya. Iya, momen aja gitu. Misalnya lagi ulang tahun atau apa, terus aku nggak tahu mau ngasih apa ya udah aku rangkai bunga dan aku kasih mereka gitu. Ya sebagai tanda apresiasi aja. Terus kayak gitu paling aku sebenarnya itu suka banget sama anime. Oh, suka banget nonton. Iya, aku suka nonton anime dan aku suka main game juga. Tapi gamenya biasanya kayak The Sims kayak gitu-gitu. Itu seru banget. Itu bener. seru banget. Jadi Iya. kayak kalau aku lagi nggak ada kegiatan apapun gitu, aku pengen relax dan pengen menjauh dari orang-orang, itu yang aku lakukan sih. Yang Aku main The nonton Sims. anime sama aku Main The Sims. main The Sims gitu doang. Dan itu main The Kalau Sims nggak tuh aku ngegambar gitu. Itu dua kegiatan dalam waktu yang sama. Bisa. tangan kanan The Jadi- Sim, kiri ngelukis gitu. Enggak, jadi kadang-kadang kayak mungkin aku nih udah ya kalau kita syuting film kan tahu lama ya. Gitu kan itu ketemu sama orang rame banget. Jadi aku pasti kayak butuh 5 hari gitu. Tiba-tiba gue pengen diem. Jadi aku pergi kemana gitu, aku udah siapin semua barang aku. Tiba-tiba aku Tinggal mainin bilang, di situ gitu. Iya, aku misalnya ke rumah aku yang di mana yang jarang disamperin sama orang, tapi teman-teman aku tahu dan keluarga aku tahu kalau aku di situ biar aman ya. Terus aku udah yang kayak mau refreshing, udah atau enggak aku ke Bali gitu. Terus dengan membawa semua benda-benda yang harus aku
bawa gitu, udah aku stay aja di situ. Seru banget sih itu. Stay aja di situ, terus kayak nanti kalian lihat sunset, balik-balik kayak makan, terus tiba-tiba pulang nonton anime, terus udah gitu nanti kalau udah bosan nonton anime aku main The Sims. Habis itu pagi-paginya nggak tahu mau ngapain ya udah ngegambar. Itu nggak gitu. ngerasa bosan kamu Kak diulang-ulang? Dan itu karena itu hobi mungkin ya. Karena udah lama ketunda kali ya, udah sibuk syuting berbulan-bulan. Dan itu maksudnya kayak yang aku lakukan itu semua itu adalah cara aku mencurahkan emosi aku gitu loh. Kan masih kayak kita main film ataupun peran itu kan pasti kadang-kadang ada emosi yang masih ke jadi masih ke bawah gitu ya. Gitu loh. Jadi aku kadang-kadang tulis puisi atau enggak aku ngegambar, itu dia caranya. Jadi aku nuangin itu semua gitu loh. Nuangin itu semua ke dalam situ. Nanti kalau udah lega semuanya ya udah aku melakukan hal aktivitas lain kayak gitu. Wow. Pilates gitu lagi kan lagi. Aku kurang suka olahraga yang kayak gitu ya. Suka orang kalau Pilates cewek banget ya menurut aku ya. Aku enggak terlalu suka. Aku suka yang mengeluarkan emosi seperti boxing ataupun Muay Thai gitu loh. Lempar lembing. Pengen sih coba kayaknya gue nggak kuat deh gue. Kalau bisa lempar orang gue lempar orang. Bukan lempar barang lagi, sekalian aja orangnya. Nah oke, next nih, selama perjalanan karir kalian di dunia acting, ada hal yang nggak bisa dilupain nggak? Kan kalian kan, apalagi Kak Katy nih, merambah dunia acting kan udah cukup lama ya. Seperti kita tahu ada sinetron Putih Abu-Abu tuh dulu. Oh iya. Iya kan? Justru aku tahu kamu dari Putih Abu-Abu. Wow. Fun fact-nya, aku nonton itu soalnya. Wow, ya. Kamu kok berarti umur berapa? Aku kelahiran 98. Oh, jadi itu film bener. aku banget kan, iya, sinetron. Iya. Siapa di sini cewek-cewek? Bener. Siapa cewek-cewek itu? itu? Masih SD. Iya, harusnya lo tahu dong. Tahu. Iya. Nggak ada nyanyiin kayak kamu seupai. Bareng sama gue. Gak sudi bertemu. Bener, dia tahu. Kayaknya cewek-cewek nggak ada yang nggak nonton itu deh dulu. Iya, tuh pasti bener, semua orang tuh ya nonton itu kan kayak digandrungi banget tiap hari tayang gitu. Nah, ada hal yang paling berkesan nggak selama kalian berkarir gitu di dunia acting? Semuanya tuh totally berkesan gitu loh. Cuma ada beberapa kayak syuting yang nggak bisa aku lupain momennya adalah ada satu aku syuting series gitu. Judulnya Ayah Mengapa Aku Berbeda. Udah ada filmnya terus dijadiin series. Iya, Ayah Mengapa Aku Berbeda. Dan sebenarnya karakter aku tuh nggak ada di filmnya, cuma mereka bikin ada di seriesnya. Jadi karakter aku dan ternyata karakter aku adalah karakter yang disukain sama penonton. Jadi dibanyakin lah scene aku gitu loh. Dan tiap scene itu lucunya adalah aku itu orangnya tuh blow on di series itu, blow on, oneng, terus suka banget menghayal gitu. Jadi dalam keadaan apapun, udah mau nabrak, istilahnya lagi naik motor mau nabrak pohon pun aku berhayal gitu loh. Dan berhayalnya tuh suka aneh-aneh yang kayak tiba-tiba aku naik, aku jadi peri. Jadi random aja gitu ya. Jadi peri. Jadi ceritanya di situ tuh aku naksir salah satu cowok. Dan cowok itu kakaknya teman aku sendiri gitu loh. Sahabat aku sendiri gitu loh. Jadi tuh sedangkan si kakaknya teman aku itu naksir sama si pemeran utama gitu. Jadi kayak aku menghayalkan kalau dia tuh naksir sama aku dan aku harus menyelamatkan dia tuh dari si pemeran utama gitu loh. Tiap aja ada scene-nya yang paling aku ingat adalah dia jadi si pemeran kita sebutin aja ya, Kak Lucky Perdana. Aku ketemu sama Kak Lucky Perdana. Si Kak Lucky itu tiba-tiba naik, dia sampai ketawa juga. Tiap kali scene kita itu semua ketawa, nggak pernah ada yang nggak ketawa gitu. Scene epic lah ya itu kamu sama Kak Lucky ya. Epic. Yang paling aku ingat adalah kita joget dangdut gitu di taman bunga gitu. Aku jadi lebah gitu, ya ampun. gitu, dan dipakein kostum lebah. Jadi tuh kalian pikir aja aku pendek, kecil gitu, terus aku dipakein kostum lebah yang gede banget gitu. Jadi kayak aku jalan juga kayak gini-gini, aduh susah banget nih gimana gitu loh. Terus udah gitu si Kak Lucky itu dijadikan bunganya. Terus kita itu hayalan kamu ya? Ceritanya hayalan gitu. Jadi kita nari-nari gitu. Terus ada lagi yang satu lagi aku jadi princess gitu. Terus udah gitu si Dinda Hao itu kan dia pemeran di Ayah Mengapa Aku Berbeda ya. Dinda Hao itu jadi penyihir tapi dia harus bisu tuli. Jadi kayak pas dia tiap kali mau nyihir dia harus yang kayak nulis kertas gitu loh, segini. Terus aku yang kayak apa tuh? Gak bisa kalau kayak gitu, kayak rasakan kekuatanku kayak gitu-gitu. Terus gitu tiba-tiba ada scene yang dimana juga satu lagi yang aku ingat, aku harus sumo-sumoan sama si Dinda Hao. Itu random banget sih. Kostum sumo gitu.
terus kita semua-semuaan, terus kita yang kayak ketawa-ketawa gitu, jadi kita kayak mukanya kita tuh kita masukin ke dalam kostum sumo, terus kita berdua ketawa gitu kayak ini gimana, kita harus kemana, kita harus jatuh kemana, ini gimana nih. Terus udah gitu kayak pas udah selesai kayak kita masih ketawa udah jam-jam kayak mikirin kayak itu kok bodoh bisa banget, sih gitu itu kayak bodoh gitu. banget, itu bodoh banget kayak gitu. Jadi itu sih yang sangat-sangat berkesan banget. Dan yang lucunya juga di film itu adalah aku harus selalu pakai warna ungu, nggak boleh nggak ungu, sampai rambut aku pun diwarnain ungu. Wow. Oh iya. Iya. Justru kangen ya yang kayak gitu-gitu Iya ya. kangen banget sih, karena itu maksudnya ikonik banget gitu loh. Ikonik banget, cuma emang waktu itu nggak lama gitu, itu cuma sekitar 4 bulanan doang gitu. Padahal aku berharapnya lama kalau bisa. Karena penonton juga udah antusias banget ya, udah Iya. senang banget ngeliat karakter Kak Katy gitu di sana. Itu sih lucu banget sih, itu lucu banget. Harus, berarti kamu suka rewatch lagi nggak? Kayak aduh gue dulu kayak gini nih gitu. Apanya? Senang nggak kamu rewatch lagi? Kalau inget sih seneng gitu loh, kayak lucunya ternyata gue pernah ngalamin kayak gini, pernah ngalamin kayak gitu. Terus gue ketemu sama orang-orang yang ternyata wow banget gitu loh, yang nggak ternyata aku sadarin kalau sekarang kalau kalian bisa lihat mereka menjadi bintang yang sangat-sangat wow gitu loh. Dan mereka tuh berkembang sekali gitu. Jadi kayak kadang-kadang aku ngeliat mereka kayak, gue udah tau lu dari kecil loh, tiba-tiba lo berkembang ini, kita hebat gak sih sebenarnya? Iya, bangga gitu. ya Jadi jadinya. aku bangga gitu loh dengan perjalanan itu semua gitu. Bener-bener. Nah kalau Kak Fahad sendiri nih, ada nggak sih yang paling berkesan selama kamu acting? Ya, kalau aku sih yang paling berkesan sebenarnya di tiap project itu berkesan buat aku. Kayak misalkan pertama kali aku masuk ke entertain, dapat series pertama aku, dan itu juga pasti punya kesan yang berbeda juga. Terus setelah itu aku dapat stripping, itu stripping pertama aku, itu juga berkesan juga, dan mungkin lebih banyak ceritanya pada saat aku stripping sih. Ada suka dan dukanya gitu di situ banyak, dan disitulah pertama kali aku ngalamin yang namanya Pulang pagi gitu ya? Iya, pulang pagi, terus merasa banget dibedakan, anak baru gitu. Gitu. Oh ternyata ada ya. Ternyata akhirnya Kayak mengalami gitu juga ya. nih. Setelah itu akhirnya dapat film pertama aku, dan itu juga pasti bakal jadi hal yang berkesan karena itu film pertama. Terus akhirnya dapat project film lagi dengan karakter yang berbeda, itu juga kesannya pasti berbeda juga. Jadi di tiap project aku ngerasa semuanya berkesan sih. Wow, oke, tepuk tangan lu dong guys. Nah, seperti yang sudah kita obrolin, tadi kan sudah membahas kehidupan pribadi dari Kak Katy, Kak Fahad. Boleh dong tunjukin bajunya? Ya, Ya dia Nggak pakai, aku yang pakai Katy aku yang aja. pakai. diwakili oleh Katy. Yes, Love Senyum Story. Manis Senyum Love Manis Love Story. Nah, kita mau masuk ke promo film nih, Senyum Manis Love Story. Boleh dong diceritain film Senyum Manis Love Story itu berkisah tentang apa? Film Senyum Manis Love Story ini itu sebenarnya terinspirasi dari perjalanan cinta dari Pak Anies Baswedan dan istrinya Bu Ferry Farhati. Jadi film ini benar-benar menggambarkan apa yang mereka alami pada saat mereka masa remaja dan kuliah sampai akhirnya mereka menikah. Jadi ini bisa dibilang ini film drama romantis. Drama romance udah pasti. Drama romance tentang Nggak cuma percintaan doang sih ya yang ada di film itu gitu ya. ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sebenarnya banyak pelajaran bisa diambil sih. Ada Dan persahabatan juga. dan menurut aku ini drama romance yang berbeda sih. Yang maksudnya berbeda tuh karena biasanya drama romance yang umum kita tonton itu kan pasti banyak scene-scene atau adegan-adegan di mana ya romantis banget. romantis gitu ya. banget antara cewek dan cowoknya itu Baper, terlihat pacaran saling gitu dan ya. lain-lain, pacaran. Kalau di film ini itu beda, mereka tuh nggak yang saling mengungkapkan apa yang mereka rasain, tapi somehow ya, mereka nikah. saling cinta gitu ya. Iya, kayak tahu aja. Act of service sih. Semuanya. Tanpa diucapin kata-kata kayak Iya. gue suka sama lo mau gak jadi pacar gue? Nggak kayak gitu ada, ya. nggak kayak gitu. Aku nggak tahu sih semua orang zaman dahulu kayak gitu nggak sih? Kayaknya ya udah kalau lo suka sama gue, Zamannya mereka tuh jalanin kayak- aja gitu ya. Nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu gue. Iya, kita nggak tahu. Jadi maksudnya beda generasi ya maksud Benar, aku benar. ya. Jadi aku tuh kurang tahu sih sebenarnya pas generasinya mereka tuh semua orang seperti itu apa enggak sih? Karena Kalau sekarang kan butuh sekarang- kepastian, Iya, semua tuh butuh sekarang diomongin. Sebenarnya juga kalau dilihat-lihat nanti kalian ada lihat sini tuh sebenarnya Ferry itu juga butuh kepastian gitu loh. Tapi kepastiannya itu tidak tanpa harus dibilang sudah diberikan oleh Anies gitu. Jadi maksud aku kayak
cowok zaman sekarang kurang itu aja kurang peka ya, kayak cowok zaman dahulu lebih peka gitu. Jadi harus nonton film ini Iya, ya. jadi cowok kalian dia cowok-cowok yang kurang peka harus nonton banget film ini. Gue nggak mau tahu gimana caranya. Jadi kalau misalnya gue lagi marah-marah, lo harus tahu itu kenapa. Antara gue lagi mens, gue lagi pengen makan, atau gue pengen jajan, ini udah selesai. Ini lo lagi ngomong ke cowok yang kurang peka? Siapapun itu. Yang lagi. Kalau misalkan iya pun, mereka nggak bakal tetap nggak peka. Kenapa? Ya karena mereka nggak peka. Oh iya. Jadi cowok tuh harus dibilangin ya jadinya ya. Gue kirim langsung deh ke setiap cowok yang ada di Instagram gue. Nih lo harus belajar peka ya. Jadi nggak bisa cewek itu silent treatment sebenarnya ya. Memang udah kalau dari versi POV Kak Fahad tuh cowok tuh pengennya diomongin mungkin gitu ya. Kalau cewek ya gue diem, lu harus tahu gue kenapa bete gitu. Tapi kalau Bu Ferry sama Pak Anies Betul tuh. ini pribadi ya. Iya maaf. Tapi kalau aku enggak sih, aku orangnya vokal. Aku lumayan vokal. Jadi kalau aku emang ada masalah atau apa, Ya pasti tinggal aku bilangin gitu loh. Terus udah gitu, mendingan menurut aku ya, nggak tahu ya, mungkin karena udah umur juga, tua banget perasaan. Amit-amit. Enggak, jadi kalau aku sih mendingan semua diomongin, terus ngomong baik-baik daripada harus yang kayak burning up gitu loh. Berapi-api gitu. Berapi-api gitu, jadi mendingan diomongin aja baik-baik. Kalau nggak suka ya udah kayak gini, mau ada solusinya nggak? Kalau nggak ada solusinya, ya udah deh, nggak usah dianggap lagi gitu. Tapi kalau ada solusinya ya udah diperbaiki. Dan itu semua menurut aku itu dalam semua relationship, nggak cuma dalam romantic relationship, tapi dalam friendship, dalam keluarga juga harus kayak gitu. Berarti di film ini ada hal-hal yang bisa kita petik lah ya. Bisa tentang dong. percintaan dan lainnya. Nah untuk Kak Fahad sendiri nih, gimana kamu mempersiapkan diri untuk memerankan sosok Pak Anies Baswedan? Mungkin yang kita tahu beliau kan sangat berjasa ya di Jakarta, di negeri inilah pokoknya. Ada tantangan khusus nggak dalam menampilkan karakter Pak Anies Baswedan? Sebenarnya karena film ini juga bukan menggambarkan Pak Anies yang sekarang, jadi kalau misalkan dibilang tantangan yang berat banget juga nggak begitu berat, karena aku memerankan beliau pada saat beliau muda, di mana orang-orang juga nggak banyak yang tahu mereka Pak Anies waktu muda kayak gimana kan. Jadi paling aku itu lebih mengambil apa sih karakter atau gestur tertentu yang masih yang pasti itu nempel dari dia masih muda sampai dia sekarang. Paling itunya yang aku pertahanin, tapi untuk dari cara bicara dan lain-lain itu ada coachingnya sih. Ada coachingnya, dan juga ada orang terdekat dari Pak Anies waktu emang beliau jadi mahasiswa. Itu dia ngasih tahu. Jadi lebih tahu Pak Anies ya, dulu kayak gimana? Anies tuh dulu kayak gini, waktu kuliah tuh gini. Sempat ketemu nggak sih sama Pak Aniesnya? Sama Bu Ferry juga. Oh, terus mendalami karakter langsung sama Pak Aniesnya, dikasih tahu dulu Pak Anies seperti apa gitu. Ya paling ya kayak gitu. Dan Bu Ferry sih yang lebih sering cerita tentang Pak Anies itu. Pak Anies dulu seperti apa? Karena dia lebih enak orang yang menceritakan tentang orang lain dibanding POV dari orang lain ya. Karena kalau menceritakan diri sendiri kayak ya nggak bisa sih menceritakan diri sendiri, takutnya. Ya, seperti tadi gue bilang kan, Iya, kita harus ngeliatin satu sama lain. Bener. Terus apa namanya saran-saran dari Pak Anies yang nempel banget di kamu tuh, kayak kamu harus seperti apa actingnya atau mendalami karakter saya tuh seperti ini gitu? Enggak sih. Nggak ada ya, nggak ada gitu, khusus-khusus seperti itu. Santai sih. Santai banget ya. Karena menurut saya dia pun nggak pernah yang kayak ngelak. Misalkan ada Bu Ferry bilangnya dulu tuh Pak Anies waktu saya begini tuh dia tuh yang kayak iya kayak gitu boleh tuh begitu. Jadi bener-bener mereka ya satu sama natural lain. Apa yang terjadi pada saat itu aja, nggak ada yang dibuat untuk lebih ini dan atau dikurangi dan lain-lain. Berarti di-approve juga sama Pak Anies, Gitu. saya dulu memang seperti itu gitu ya. Nah untuk Kak Kety sendiri, tadi kan udah bercerita tentang sosok Pak Anies Baswedan nih, karakter Pak Anies. Kalau karakter Kak Kety nih, boleh ceritain gimana perasaannya berperan sebagai Ibu Ferry Farhati, dan sosok ini digambarkan dengan sosok yang cerdas ya, Ibu Ferry ini tadi juga cerdas, penuh wawasan gitu. Bagaimana cara Kak Kety masuk ke karakter Ibu Ferry Farhati? Aku tuh nggak terlalu di coaching seperti Farhad ke Ibu Ferry Farhati dan Pak Anies ya? Aku nggak sempat ketemu karena kan aku masuknya itu di mereka tuh sebenarnya Senyum Manis ini tuh udah berjalan sekitar 3 tahun lah ya. Gitu. Aku tuh baru masuk tuh sekitar 1,5 tahun gitu loh. Jadi aku tidak di coaching seperti Fahad. Gitu. Seintens Fahad gitu ya? Tidak seintens itu gitu loh.
Terus udah gitu jadi kayak yang aku lihat ya dari YouTube aja gitu loh. Aku dari YouTube, terus aku search about Pak Anies juga, tentang Bu Ferry Farhati gitu loh. Dan aku benar-benar ngeliat mereka kayak, oh mereka ini sangat-sangat orang yang pinter gitu loh dan berkualitas gitu. Jadi aku nggak boleh menurunkan standar itu gimana caranya gitu. Dan ketika aku baca skenario juga dan aku lihat kayak biografi mereka di internet dan segalanya gitu, jadi aku mencocokkan itu aja sih, gimana caranya kalau berarti kalau ya itu ada ciri khasnya Bu Ferry yang aku ambil, yang aku lihat dari internet adalah dia itu orangnya tuh kalem gitu kan, dia orangnya kalem tapi cheerful gitu dia, kalem tapi cheerful, sedangkan aku cheerful tapi berapi-api kan gitu. Cheerful tapi berapi-api, jadi itu yang aku turunkan, agak bertolak belakang ya, sangat bertolak belakang gitu. Aku cheerful juga tapi aku berapi-api, sedangkan dia cheerful tapi dia kalem gitu loh. Dan jadi dia knows how to control her emotion gitu loh. Mungkin karena dia anak psikologi juga kan. Anak psikologi jadi dia lebih tahu untuk cara mengontrolnya. Tapi begitu aku baca skenario, dia di mana dia tidak bisa mengontrol emosi. Tapi mengontrol emosinya pun bukan yang berapi-api gitu loh. Tapi kayak lebih kebimbang anak remaja gitu. Jadi pas aku baca kayak, oh oke, gue berarti bisa ngulik yang namanya karakter ini gitu loh. Ya karakter anak remaja gimana sih kayak gitu, nggak mungkin kan dewasa banget gitu. Jadi dia tetap ada yang kayak menye-menye atau apa gitu, tapi ya lebih itu aja, lebih seperti cewek pinter. Biasanya cewek pinter itu kan pasti sarkastik gitu kan, pasti sarkastik. Terus kalau pengen melawan lawannya itu mereka nggak pakai yang fist and fist gitu loh, tapi lebih yang kayak ngomong aja, nyindir dikit. Mending kalau cewek itu pakai otak gitu ya dia. Nyindir dikit kena ya udah selesai gitu. Dan itu yang aku lakukan gitu di buat karakter Bu Ferry Farhati di waktu dia remaja gitu loh. Jadi semuanya main taktik aja kayak gitu. Ada nggak acting coach? Mungkin kan belum sempat ketemu beliau ya. Ada acting coach sendiri nggak sih dari orang terdekat Pak Anies atau Bu Ferry? Dikasih tahu sama teman-temannya doang sih yang jadi. Ada salah satu sahabatnya Pak Anies yang memang dia suka datang ke lokasi juga. Yang terjun langsung gitu ya, yang selalu mengawasi. Nah, untuk film ini kan bercerita tentang cinta dan pendidikan. Bagaimana dua hal ini saling berhubungan di cerita Senyum Manis Love Story ini? Karena kan mungkin agak berbeda ya cinta, apalagi tadi kan disebutkan juga Pak Anies muda kan pendidikannya mungkin udah lebih jenjang yang tinggi. Gimana sih cara ini bisa kawin gitu? Itu sih sebenarnya sesuai sama film ini juga. Jadi film ini juga tentang kebimbangan Pak Anies, dia itu mau mengejar cintanya atau cita-citanya. Jadi itu dia, benar. Ya, terima kasih. Itu boleh di-spill nggak sih sedikit? Atau belum boleh kali ya? Mendingan nonton filmnya sih menurut Jadi aku. bisa tahu jawabannya ya? Kisi-kisinya ya itulah. Itu sebenarnya antara mereka berdua tuh konfliknya adalah dimana untuk apa yang mereka apa yang mau diduluin nih, cintanya dulu atau cita-citanya dulu. Iya. Jadi sebenarnya konflik itu di situ. Dan ternyata mereka bisa melewatinya. Gitu sih. Jadi dua-duanya dapat cinta, dapat pendidikan juga oke, selesai. Gitu banyak ya. sih moral yang bisa dilihat, kayak salah satunya adalah untuk saling mengerti pasangan satu sama lain. Gitu yang aku lihat sih dari mereka. Harus ada yang kayak lebih turun dikit, tone down dikit, terus ada yang satu mengalah, ada yang satu melebihkan. Nanti kadang-kadang ada yang satu yang cowoknya ngalah, terus ceweknya yang harus naik, terus ceweknya yang ngalah, cowoknya yang harus naik. Jadi nggak selalu jadi api sama api, ada air sama api gitu. Nah ini kan kebetulan syutingnya di Jogja ya. Lokasi ini spesial untuk film ini tuh kenapa memilih Yogyakarta? Karena Pak Anies itu kuliah di UGM dan dia juga lama tinggal di Jogja. Lahir di Kuningan. Kuningan. Di Kuningan, terus dia juga pindah ke Jogja, tinggal di Jogja, sekolah di sana. Jadi emang kebanyakan kan kisah ini juga mengisahkan tentang beliau waktu masih jadi mahasiswa. Menempuh mahasiswa ya. Menempuh mahasiswa di UGM. Jadi ya emang banyak daerah-daerah di Jogja yang emang jadi tempatnya Pak Anies pada saat itu. Ikonik ya. Iya. Wow. Nah harapan kalian untuk menonton setelah film ini tayang di bioskop apa sih? Mereka jadi bisa tahu bahwa kalau misalkan ya lu suka sama orang atau lu cinta sama orang itu nggak harus semuanya lu ungkapin dengan kata-kata atau dengan cara sentuhan fisik dan lain-lain, tapi
dengan apa yang lagi lo kerjakan sekarang atau dengan apa yang lagi lo kejar sekarang dan untuk masa depan lo yang dimana masa depan lo juga itu termasuk dengan cinta lo itu, ya lo bisa ngelakuin itu semua satu-satu diselesaikan dengan cara yang lo bisa. Lebih wise ya. Yes. Lebih wise. Diam-diam menghanyutkan yang Menghanyutkan. Nah, kalau Kak Keti, harapan untuk penonton setelah film Senyum Manis ini tayang? Kalau aku sih mengharapkan udah pasti yang terbaik banget buat film ini. Itu satu ya. Terus udah gitu aku berharap juga semua yang menonton jangan mikir kalau ini adalah sebuah cerita politik. Ini tidak. Ini adalah sebuah cerita kisah romantis. Judulnya udah love story ya, Iya, nggak ada love- politik-politiknya. judulnya udah love story. Dan ini romantis. juga terinspirasi, bukan emang 100% apa yang terjadi pada saat itu ya seperti itu. Ini Ya kita cuma terinspirasi, ngambil jadi yang tetap kayak emang film guys. ini kita cuma ngambil yang kayak inti-intinya doang gitu loh sebenarnya, dan sisa-sisanya tuh fiktif gitu loh. Yang diminta sama Bu Ferry dan juga Pak Anies yang harus dimasukin ya kita masukin, tapi ya sisa-sisanya ya buat untuk Ya. kita bikin jadi ada jalurnya Tetap ceritanya gimana. ada bumbu-bumbu dari. Yang penting ada benang merahnya Iya. yang ada di film itu. tetap Ya. ada bumbu-bumbu dari Mami Tisa TS. Ya benar Aduh. sekali. Jadi ya aku berharapnya jangan dimasukkan sama politik. Jadi ingat aja, ya walaupun dia tokoh politik gitu, tapi kan dia juga manusia yang punya perasaan. Benar. Bukan hanya di politik. Punya kehidupan pribadi punya juga. kehidupan pribadi juga. Jadi kalian ya harus memanusiakan manusia lah gitu loh. Terus udah gitu ya dinikmati aja ceritanya gitu loh. Karena ini cerita yang menurut aku tuh ringan tapi bermakna. Udah gitu aja. Ada sih sebenarnya satu pesan dari Pak Anies waktu itu untuk film ini. Semoga film ini tuh bisa menjadi tuntunan bukan sekedar tontonan doang. Tonton. Wow, udah bener banget. Nah, boleh dong terakhir promosiin film Senyum Manis Love Story. Boleh kalian berdua langsung? Halo teman-teman Tabloid Bintang, jangan lupa untuk saksikan film Senyum Manis Love Story pada tanggal 12 Juni 2025 di bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Bawa semua orang ya, keluarga, pacar, teman, Boleh tetangga, banget, gitu. nobar. film Apalagi ini. kalau yang suka berantem, bawa langsung ke lokasi Nah. ya, langsung bawa gitu. Daripada senyum-senyum tuh. Bilang gini, kita harus kayak gini dong, kayak gitu. Jadi keluar dari film itu nggak cuma kita harus kayak gini, tapi harus diterapkan ya, dilakukan harus kayak gitu. Dilakukan gitu. Oke, Menuntun jadi kan menuntun ya. Menuntun. Kayaknya Fahad udah mulai belajar kali ya dari film ini ya. Gimana nih? Jadi nggak bakal lagi kan duduk di tangga jam 4 pagi. Wow, apa tuh? Enggak, ini cerita kita doang. Oke. Menggalau di tangga jam 4 pagi. Lebih tepatnya sampai jam 4 pagi. Sampai jam Sampai 4 jam 4 pagi. pagi. Jadi kalian sebagai pemainnya juga harus menerapkan lah ya. Aku sih berharap seperti itu ya, karena ketika maksudnya kayak Kan nggak gampang ya nggak sebenarnya. gampang untuk bener. mendapatkan cinta yang sekalem itu gitu Nah. loh. Aduh, Flashback nih. Jadi nanti aku tampilkan beberapa foto dan video. Mungkin dari Kak Keti dan Kak Fahad bisa jelasin. Ini dulu aku ngapain, atau film apa, atau project apa gitu. Behind banyak story-nya boleh dijelasin. gue baca lagi gimana dong? Dia udah shock. Oke? Diri Kita mulai ya. Oke. Oke, let's go. Oke, let's go. Nah. Ini boleh jelasin, ini Kak Keti nih, ini kayaknya syuting apa nih? Ini udah pasti putih abu-abu. Ini pertama banget aku syuting sinetron, guys. Ini jadi aku tuh di umur 14 tahun. Nah itu 14 tahun kan? Iya, beda banget ya. Kalau gue sekarang. Udah lama banget ya sinetron Iya, itu ya? Iya. Lo sekarang berapa? Enggak, aku nanya doang. Iya menurut lo? 31. Ya Allah, mirip-mirip sih, deket-deket. 32. Enggak lah. Oh, naik apa turun? Turun dong. Emang setua itu. Enggak, ini pas aku umur 14 tahun, terus aku masih main putih abu-abu. Dan ini film pertama aku. Dia yang di-guide sama Om Jose Purnomo dan juga Tante Femi Sagita. Dan ada Om Rudi juga, terus ada beberapa produser lain juga gitu sih. Ini lagi scene apa? Aku lupa sih ini scene apa, ini kayaknya pas lagi... Kayaknya kamu lagi sama geng-geng kamu Iya, ya? sama geng-geng aku. Ini kayaknya pas lagi Sama scene... Kak Azana ya? Iya, Adzana and Itu Historia. geng lu juga yang belakang. Yang bapak-bapak security tuh. Iya sih, kayaknya dia mau deh buat joget-joget bareng sama gue di belakang.
Jadi kayaknya pas lagi ngeliatin itu deh, ngeliatin grup Blink perform. Kayak drama musikal sih soalnya. Iya, aku karena drama bareng musikal, girl band iya. Blink ya. Blink and Lollipop. Oh Lollipop, iya bener, Lollipop bener. Terus, aduh nggak ada sih orang yang nggak nonton itu kayaknya. Iya. Dulu tuh ramai banget. Oke, Itu pada banget kalian bisa lihat yang lagi mengap tuh Kak Enzi. KNZ ya, Kak iya. Enzi mungkin bisa di tag gitu. Kak Enzi itu kamu namanya. Itu dulu kamu loh. Iya. Oke, Kita bidik ini loh dulu. berarti dulu tenaran dari Lollipop loh. Yes, benar. Oke, next. Kita lihat. Nah, Gue. ini ada namanya Fahad Haidar. Kita nggak berubah dari dulu. Sama ya rambutnya ya? Ini kira-kira Ini udah kamu mulai panjang lagi apa nih Fahad? Ini aku lagi premier film pertama aku. Premier film? Film pertama. Apa tuh? Jin dan Jun. Oh, itu berarti kamu lagi galprem ya? Lagi galprem. Wow. Nah, kamu di Jin and Jun itu ada nggak sih hal-hal yang paling berkesan atau scene-scene yang paling kayaknya aku suka banget deh di sini nih? Gitu. Ada yang paling kamu inget nggak? Kalau di Jin dan Jun sebenarnya scene yang paling berkesannya itu pas adegan ini sih, acting gitu. Karena itu lumayan lama juga ininya apa? Persiapannya. Pakai sling dan lain-lain. Iya. Udah gitu aja. Itu yang paling nggak bisa dilupain nih. Oke. Gak menarik ya? Udah deh. Oke, kita next ya. Next ketiga. Hah? Ini apa? Ternyata gue masih aman kan? Ke kita ini apa? Ini masuk tuh anak jalanan. Anak jalanan ya? Ini gue nonton ini kayak- anak jalanan. Gak berubah ya mukanya nih? Selama aku syuting, anak jalanan adalah yang memiliki foto terbanyak di Instagram aku. Karena itu lumayan lama ya? Iya, itu 1,5 tahun. Oh iya? 1,5 tahun dibanding Putih Abu-Abu. Putih Abu-Abu kan 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 1 bulan gitu kan. Ini 1,5 tahun. Apa hampir 2 tahun gitu. Tiap hari lagi ya di Tiap syuting hari, ya? Tapi iya. ini gue nonton Doket, gue nonton sampai kelar ya, sampai selesai, sampai tamat. Oh ya? Ya ampun, makasih ya. Lo yang bikin gue rating 1 ternyata. Iya. Makasih ya. Terus Ditonton sama tiba-tiba Fahad gua main ternyata. sama lu. Gue belum syuting tuh, gue masih SMA. Sekarang gue main SMP. sama lu. Terinspirasi nggak dari sini? Lu pengen jadi main anak motor-motoran? Kan gue Nah ingat itu tuh pas gue main Vina, Oh, kan pakai main motor tuh kan, motor. gue kayak "Ah, ini anak jalanan nih gitu. Emang Boy, dia boy, booming. Boy bener. Ikonik juga sih anak jalanan tuh ya, dan Iconic booming iconic banget. Dan sampai sekarang pun jujur, aku kadang-kadang tuh kayak kalau lagi jalan gitu terus, Meli di gitu. Oh, masih suka ada yang gitu? Iya, kan kayak bukan Meli lagi tapi ya udah nggak apa-apa. Halo ibu, aku kayak gitu. Berarti kayak akhirnya acting gue ini dikenal orang gitu Iya ya kan akhirnya. karena Meli itu salah satu ya cewek di situ yang pakai kacamata bolong gitu terus udah gitu tingkahnya aneh-aneh kan gitu loh. Jadi kayak aku nggak heran sih kalau mereka ingat banget sama Meli gitu. Begitu panggilannya Mon Meli di situ, Bebek Mel. Aduh, ada lagi panggilan. Iya, panggilannya Bebek Mel. Oh iya. Jadi kayak aku nggak heran sih kalau orang-orang ingat banget gitu. Jadi kayak Hai Bebek Mel, bahkan mereka nggak tahu nama asli aku. Nggak tahu Kak Keti Indra ya? Iya gitu, taunya Bebek Mel. Udah gitu kayak ya udah deh oke. Sip, Cukup bangga gitu. sih ya. Tapi aku cukup bangga dengan peran ini sih gitu loh. Dan aku kayak kaget aja gitu tuh ternyata aku bisa membangun peran itu segitunya. Dan anak jalanan dan sinetron terakhir yang gue tonton. Oh ya? Ya. Iya. Bagus deh kalau gitu lo nggak usah nonton sinetron Nonton yang yang lain lain. tau, yang ada gue nyanyi Soalnya tuh. gue udah gak tahu, soalnya gak tau kayak main. Awalnya tuh gara-gara gue lagi nonton TV terus makan iseng terus kayak kok seru ya. Akhirnya gue jadi nonton terus. Akhirnya nonton terus. Oke, next. Nah, itu agak gelap ya. Kayak kita tahu deh itu apa. Tapi boleh jelasin deh sama Kak Fahad itu kira-kira lagi scene apa dan project apa? Ini lagi scene pas mau Menabrak orang. oh iya deh. Berantem. Benar. Ini scene aku lagi ngeliatin ke arah Vina. Mau ngikutin dia dari belakang. Ini udah merencanakan sesuatu untuk Ini mau terjadi hal-hal ya, yang ini mau terjadi ini ya, ya. hal yang tidak diinginkan. Ini di Cirebon. Di depan alun-alun. Oh itu Syutingnya- latarnya ya? Ya, syutingnya di depan alun-alun. Dan ini scene pertama yang diambil
Untuk aku maksudnya di hari ini kan day one itu di Cirebon. Aku nunggu dari jam berapa ya? Dari siang, scene-nya baru diambil malam ternyata. Nah ini scene pertama gue di film Vina yang diambil. Hah? Nunggu dari siang. Baru sedeteknya malam. Anak baru banget. Iya, udah gue nggak ada dialog lagi, gue cuma ngeliatin doang. Tapi kan itu salah satu peran kamu kan di situ kan benar-benar Ya ini berhasil lumayan banget. Berkesan juga sih film Vina sebenarnya. Banyak di luar sana banyak nggak yang masih benci sama kamu karena peran kamu di Vina? Gue rasa kayaknya nggak ada yang benci sama lu, dia malah bangga banget sama peran lu di sini. Kayak ada yang masuk, lo tuh jahat banget sih jadi Malah orang gitu. peran lu disatuin sama Naila Amru kan? Iya, itu gue heran tuh kenapa antagonisnya disatuin sama protagonis orang-orangnya si Vina. Iya, orang satu yang ngebunuh gimana ya? Jadi nggak ada yang kayak masih kesel gitu ya sama peran kamu gitu ya? Enggak sih. Enggak ada. Nggak ada. Yang kesal. Oke. Teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke, next. Nah, ini video nih guys. Oh, Nah, itu dia. Ketawa-tawa ngeliatnya. Itu bisa diceritain dong ke Kitty itu lagi scene apa dan di project apa? jadi ini tuh sebenarnya itu di project Anak Jalanan. Udah ada tulisannya di atas ya. Anak gitu, Jalanan, Anak Jalanan. lagi-lagi. Jadi kan Anak Jalanan itu kan kebetulan waktu kita lagi tayang itu makin lama makin berkembang dan ratingnya terus-terusan bagus ya. Jadi kita harus terus membuat cerita baru. Tiba-tiba one day aku yang dari tidak punya keluarga di film itu punya keluarga. Tiba-tiba ada Punya keluarga. keluarga dan punya mama, punya tante, punya om. Punya sepupu juga bahkan. Gitu. Jadi ini di cerita ini tiba-tiba mamaku muncul, terus dia nggak suka sama pacar aku si Bebe Pianian, terus dia gitu kayak ngapain lo pacaran sama orang jelek ini, jadi lo nggak boleh pacaran, lo harus cari yang lebih cakep gitu. Terus di sini aku cerita galau, terus cerita sama sahabat aku gitu. Ya udah itu sahabat aku si Hana. Gitu, di situ. Jadi dikembang-kembangin ya jadi ceritanya. berkembang-kembang. Jadi semua main karakter di situ makin lama mungkin karena juga ceritanya makin bagus dikembangkan, pokoknya satu punya keluarga lah, apalah gitu, jadi punya cerita sendiri masing-masing. Dan ini cerita aku, cerita kisah cinta aku sama pacarku dan juga yang bertabrakan sama keluarga gitu loh. Tapi makin seru ya justru ditambahin elemen-elemen ada keluarga, ada apa. Benar. Dan nah di sini kan aku kalau di Anak Jalanan aku adalah bagian komedinya kan, komedinya. Jadi ya ceritanya. Dan kacamatanya aja udah lucu ya. Bener Dan banget. tampilannya. Harus selalu gitu loh. Oke, next. Kita lihat ada nah. Astagfirullahaladzim. Apa nih? Enggak, lagunya bukan ini gak sih? Kenapa jadi 27 bulan Mei? Tapi hari ini tanggal 27 bulan Mei. Wow. Ini di sekolah ya. Ini kelas 3. Ini pertama kali kamu viral dari video ini ya, fun fact-nya? Enggak sebenarnya. Boleh ceritain deh, ini kamu lagi ngapain? Ya. Ini video-video ini sebenarnya udah gue hilangin tau di TikTok dulu juga udah malu. Iya, di kita tuh nggak mungkin hilang. Gue tuh ngeliat kayak, kok dulu gue ngupload ginian ya? Tapi kan dari ini kan akhirnya kamu jadi bisa main film loh. Enggak, malah sebelumnya sebenarnya aku aku lebih dulu masuk ke manajemen untuk entertain. Abis itu baru ada video viral ini. Iya, TikTok. Ini lu tunjukin bareng juga dong. Enggak usah, gue udah kaku sekarang. Di remake kali ya, boleh? Nggak usah. Habis. Wah, alhamdulillah. Udah deg-degan aja nih. Kayak aduh ada apa lagi nih yang Untung yang ditunjukin. dilihat cuma gitu. yang Anak Jalanan sama Putih Abu-Abu doang. Amin, makasih ya Tuhan. Oke, thank you Kak Kitty Indra, Kak Farhan. Sudah main ke Tabloid Bintang. Nanti kalau misalkan ada project lain lagi kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya. Pasti dong. Semoga kalian dipertemukan lagi project yang lain. Amin. Amin. Oke guys, itu dia kita ngobrol-ngobrolnya seru banget, panjang banget. Kita ngobrol-ngobrol sama Kak Kitty sama Fahad. Dan jangan lupa ditonton juga filmnya Senyum Manis Love Story di bioskop. Tanggal 12 Juni 2005. Yes. Dan jangan lupa nonton perbincangan kita nih Talk Show Tabloid Bintang di YouTube channelnya Tabloid Bintang. Dan jangan lupa follow, like, and subscribe. Bye!